Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Firdian Nuhari Anwar. Nomor pokok mahasiswa saya 4118-219-117-0270. Saya adalah mahasiswa Universitas Islam 45 Bekasi. Berdirinya saya di sini adalah saya ingin mempresentasikan tugas UAS dari mata kuliah P3D, Pertumbuhan Perkembangan Peserta Didik, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Yunita Lasma MPD. Di sini dalam tugas P3D saya mengambil judul dengan tema perkembangan emosi peserta didik. Pertama kali yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui adalah apa arti dari emosi tersebut. Apa itu emosi? Emosi berasal dari kata emotion dalam bahasa Prancis, atau dalam bahasa Latinnya adalah émover, yang diartikannya yaitu keluar. Emosi dapat diartikan pula dalam bahasa etimologi yang berarti bergerak keluar. Emosi dapat diartikan pula dalam bahasa psikologi adalah suasana hati, di mana dari pengertian tersebut di dalam diri kita tergerak suasana hati kita. Apakah hati kita sedang merasakan emosional yang sangat tinggi, ataukah hati kita sedang merasakan emosional yang sangat rendah? Dan setelah ini kita akan membahas menurut para ahli. Selanjutnya, menurut para ahli, menurut Hattersley tahun 1985, emosi adalah kondisi psikologis, ya, suasana hati, suasana jiwa kita yang merupakan pengalaman subjektif yang dapat diungkapkan atau dapat kita lihat dari reaksi wajah atau tubuh kita. Ya, logikanya kita pasti mampu melihat peserta didik kita, apakah setiap kita menjelaskan materi yang kita sampaikan kepada peserta didik kita, mereka terlihat wajahnya apakah sangat gembira, ataukah sangat senang, atau sebaliknya, mereka bosan, murung, atau bahkan sampai nangis atau sedih. Nah, itu sudah diartikan oleh ahli dari Hattersley tahun 1985 mengenai kondisi psikologis peserta didik. Ya. Dan yang kedua, menurut William James, emosi adalah yaitu kondisi budi rohani. Ya. Ada jasmani, ada rohani. Tapi di sini dibahas tentang rohani yang menampakkan diri dengan suatu perubahan yang jelas. Jelas sekali. Dari kedua para ahli ini menjelaskan, untuk William James, perubahan yang sangat jelas, sangat terlihat pada peserta didik kita ketika dia tidak mampu menyerap apa yang telah disampaikan oleh bapak atau ibu guru atau kita sebagai guru. Ya, terlihat murid kita nampak diam saja, mungkin keluar keringat, memperlihatkan wajah yang sangat takut. Bisa jadi yang pertama, dia takut dengan gurunya. Bisa jadi yang kedua, dia tidak mengerti pelajarannya. Dan bisa jadi yang ketiga, dia tidak suka dengan pelajaran tersebut. Nah, kita sebagai pendidik atau guru, kita harus mampu membawa emosional yang sangat baik untuk memotivasi peserta didik kita agar setiap pelajaran yang kita sampaikan, atau suasana di dalam kelas, atau suasana di luar lapangan, ya biasanya guru olahraga, kita harus benar-benar bisa menguasai yang namanya pembelajaran edukatif, agar anak-anak itu merasa nyaman, merasa menikmati apa yang kita sampaikan, sehingga emosional yang dilihatkan kepada guru, sehingga emosional yang dilihatkan kepada teman-teman itu adalah emosional yang positif, yaitu suasana hati yang sangat gembira dan sangat menikmati apapun yang telah disampaikan oleh bapak atau ibu guru atau kita sebagai pendidik. Ya, jadi kesimpulannya, pengertian dari emosi adalah emosi diartikan sebagai impuls atau peristiwa yang muncul akibat dari suatu rangsangan dari dalam maupun dari luar, seperti emosi yang sedih, emosi yang marah, emosi bahagia,
dan juga bentuk emosi lainnya. Ya, anak-anak peserta didik kita di dalam kelas maupun di luar kelas itu mereka setiap harinya dalam satu kelas itu kan yang jelas lebih dari 40 siswa di tempat saya mengajar. Ya, di dalam kelas tersebut mereka terlihat ada yang memaparkan muka sedih, ada yang memaparkan muka marah, dan ada yang memaparkan muka bahagia. Ini kenapa? Yang jelas ada akibat. Ya, di sini ada akibat yang terjadi dari suatu rangsangan yang terjadi di dalam maupun dari luar. Nanti kita akan bahas tentang faktor-faktor yang bisa menyebabkan anak tersebut mengeluarkan emosi yang berbagai macam yang telah saya jelaskan seperti tadi. Nah, tersebut bagaimana caranya kita bisa menanggapi agar semua emosional tersebut bisa merubah menjadi emosional positif? Itu nanti juga kita akan bahas dari faktor-faktor yang mempengaruhi si anak tersebut menyebabkan menjadi emosi. Yang jelas, yang tadi saya sampaikan, bahwa seorang pendidik itu benar-benar harus bisa memahami bagaimana perjalanan perkembangan emosi si anak tersebut. Apakah terjadi di dalam ruangan ataukah terjadi di luar ruangan? Seperti faktor lingkungan di rumah, mungkin saja pada saat dia mau berangkat sekolah, dia emosi. Karena apa? Mungkin saja dia minta jajan, tidak diberikan oleh orang tuanya, atau mungkin di jalan diisengin oleh temennya. Jadi pada saat dia masuk ke dalam kelas baru mau belajar, sudah menampakkan emosional muka yang tidak nyaman, atau muka yang tidak dilihatnya itu tidak enak, sehingga menyebabkan terganggunya proses pembelajaran pada peserta didik kita. Selanjutnya, konsep dasar teori perkembangan emosi kita ambil dari konsep dari emosional Maslow. Abraham Maslow lahir dari Brooklyn pada tahun 1908. Ia merasa bahwa psikologi hanya memandang manusia dari segi negatifnya saja. Padahal, ya, sehingga ia melihat psikologi dari sisi yang lain, yaitu lebih ke arah sisi yang positif. Maslow berpendapat bahwa manusia tidak hanya harus melawan kesedihan, tidak hanya harus melawan ketakutan dan hal negatif lainnya, tetapi manusia juga harus mencari kebahagiaan dan kesejahteraan. Maslow menyatakan bahwa pada dasarnya manusia itu semuanya adalah baik, tidak ada yang jahat. We are basically good, no evil. Kita simpulkan dari pengertian atau konsep dasar teori dari Maslow ini, betul. Kita hanya melihat ketika orang emosi pasti terlihatnya negatif. Padahal di balik negatifnya dia itu ada sisi positif yang harus kita lihat. Ya. Dan dinyatakan oleh Maslow bahwa pada dasarnya makhluk semua itu adalah baik, tidak ada yang jahat. Betul. Kenapa bisa jahat? Karena emosionalnya tidak diarahkan. Ya, andai saja emosional tersebut bisa diarahkan dan dia bisa paham, pasti yang tadinya negatif akan keluar menjadi positif. Bagaimana caranya kita bisa memahami dari sisi negatif menjadi sisi positif? Bisa saja. Contoh, ya, peserta didik di dalam kelas mungkin saja melakukan suatu emosional yang terlihatnya negatif, padahal di sisi lain ada positifnya. Contoh, ketika dia kesal dalam pelajaran dia tidak bisa, dia melakukan emosional yang sangat tinggi, melakukan motivasi yang sangat kuat untuk yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Akhirnya dia melakukan tekad menanyakan soal-soal tersebut yang sulit kepada guru atau kepada teman yang lebih pintar, sehingga emosionalnya terarah yang tadinya negatif, kesal dan lain-lain, dia rubah menjadi emosional yang positif, dari hal yang tidak mengerti menjadi mengerti. Ya, itu konsep dasar teori perkembangan dari Maslow Abraham. Ya, selanjutnya, menurut Maslow ada 4 hal yang harus ditekankan mengenai perkembangan emosi. Yang pertama, manusia memiliki struktur psikologis seperti struktur fisik, yaitu kebutuhan atau needs, kapasitas atau capacities, dan kecenderungan atau tendencies yang didasari oleh keadaan genetis atau genetika yang terlahir bawaan dari orang tua atau gen. Ya, perkembangan yang kedua adalah perkembangan yang sehat diharapkan selalu melibatkan aktualisasi dan karakteristik aktual, jelas, nyata,
dari suatu karakter yang terlihat dari mimik wajah atau perilakunya sehari-hari di dalam kelas atau maupun di luar ruang. Ya, anak tersebut kenapa terlihat ada yang anaknya sangat santai, kalem, tidak terlihat gampang emosi, dan juga ada anak yang baru disenggol sedikit udah marah, melakukan hal balasan, dendam dan lain-lain. Itu juga terpengaruh oleh faktor genetik atau faktor di luar ruangan. Bisa saja mengikuti kakaknya di rumah, bisa saja mengikuti sikap orang tuanya di rumah, bisa saja mengikuti gaya temannya hidup di luar sana. Ya, makanya kita sebagai pendidik, kita benar-benar harus bisa membawa yang tadinya negatif, kita arahkan pelan-pelan agar karakteristik siswa kita pelan-pelan dia bisa merubahnya sedikit demi sedikit walaupun sangat sulit. Ya. Selanjutnya, keadaan patologis. Perkembangan yang sehat diharapkan selalu melibatkan aktualisasi dan karakteristik. Ini sudah. Yang selanjutnya adalah keadaan patologis. Setiap manusia berasal dari penyangkalan atau denial, frustasi atau frustration, atau memutar twisting keadaan manusia. Ya, keadaan manusia ini memang kita sering lihat banyak sekali peserta didik mungkin yang gampang terlihat itu anak-anak SMA. Terlihat dia ini faktor lingkungan di luar itu sangat berbahaya. Dia mengenal yang namanya pacaran, dia mengenal yang namanya sakit hati, sehingga menyebabkan frustasi yang sangat dalam, menyebabkan pembelajaran di dalam ruangan, pembelajaran di sekolah dia terganggu, bahkan sampai putus sekolah. Dan ini sangat berbahaya. Kita sebagai pendidik benar-benar harus memahami murid-murid kita, dan kita berikan banyak edukatif, pemahaman dan motivasi yang terbaik buat mereka agar mereka terhilang dari akal yang bernama frustasi. Dan selanjutnya, manusia memiliki keinginan dan kemampuan aktif untuk mencapai kesehatan mental dalam perkembangan aktualisasi diri. Mental penting. Emosional kita, kalau kita tidak memiliki mental yang kuat, emosional kita gampang keluar, gampang kita lakukan. Hati-hati. Maka dari itu, mental diri kita harus kita uji dengan sangat baik. Dan kita bisa belajar melihat dari teman-teman kita yang melakukan hal baik, kita terempati, tersimpati. Ya, kita melakukan suatu hal yang bisa merubah sifat kita yang tadinya kita melakukan emosional tidak baik bisa menjadi baik. Selanjutnya, determinan perkembangan emosi. Apa sih itu determinan? Determinan adalah faktor-faktor yang menentukan atau faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang menentukan perkembangan emosi peserta didik yang pertama adalah keadaan anak atau keadaan siswa kita. Apakah dalam keadaan yang tidak baik, sakit, permasalahan di rumah, atau permasalahan di luar kelas, ataukah di dalam kelas dia tidak suka dengan teman yang jahil dengannya. Itu faktor-faktor emosional yang nantinya akan meluap dan bisa terjadi suatu saat. Makanya kita benar-benar harus sangat memahami karakter murid-murid kita. Yang kedua adalah faktor belajar. Belajar ini bisa pertama belajar dengan coba-coba. Ya, kadang anak-anak SD itu mereka senang yang namanya melakukan suatu kreativitas atau mencoba hal-hal yang baru. Ya, dia eksperimen dia telah berhasil dia lakukan, dan ketika dia melihat hasilnya sangat bagus, dia sangat bahagia, mengeluarkan ekspresi emosional yang sangat bahagia, tidak sedih, tidak muram, dan keluar dari yang namanya kebosanan. Dan yang kedua adalah belajar dengan cara meniru. Ya, meniru ini sangat penting. Tinggal nanti setelah kita tiru, kita modifikasi agar tidak terlalu sama oleh karya-karya yang sudah kita tiru. Dan selanjutnya adalah belajar dengan cara mempersamakan diri kita, bahwa kita semuanya sama, tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Jadi kita berbaur semuanya, ya, semuanya baik. Kita belajar bersama-sama, kita belajar yang tadinya dari tidak bisa, kita latihan sampai menjadi bisa, sampai suasana di dalam kelas, suasana di dalam lapangan atau di luar lapangan itu menjadi hal yang sangat menyenangkan. Dan selanjutnya adalah belajar melalui pengondisian. Kita kondisikan suasana kelas, kita kondisikan agar terlihat nyaman dan menarik, agar semua siswa peserta didik kita melakukan emosional yang sangat menarik dan meluapkan rasa kebahagiaannya saat belajar. Belajar di bawah bimbingan dan pengawasan. Selalu harus kita bimbing dan harus kita awasi, agar emosional yang jahat, yang tidak baik, tidak bisa diluapkan oleh murid kita terhadap murid yang lain, sehingga menyebabkan kerugian terhadap murid yang lain. Makanya kita butuh yang namanya bimbingan dan pengawasan, kita arahkan mereka. Konflik-konflik dalam proses perkembangan. Banyak sekali proses perkembangan yang menyebabkan konflik-konflik yang terjadi. Ya, ada
argumen, adu pendapat dan lain-lain. Dia begini pak, dia begini bu, gini. Nah makanya kita harus benar-benar tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Kita tidak boleh membela dua-duanya, tapi kita atur di mana kesalahannya. Kita harus tahu apa penyebabnya, apa akibatnya, dan kita jelaskan. Setelah Anda melakukan seperti itu akan menyebabkan apakah baik ataukah buruk untuk kamu. Dan yang terakhir adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah lingkungan keluarga sangat penting. Ya, orang tua di sini berperan sangat aktif untuk mempengaruhi emosional terhadap siswa atau peserta didik kita. Jangan sampai meluapkan emosionalnya di depan anaknya sendiri atau peserta didik. Ya, bahaya sekali. Karena apa? Anak itu nanti akan mengikuti apa yang dilakukan oleh bapak atau si ibunya. Ya, bahaya sekali. Makanya ada yang menyampaikan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Makanya kita sangat berhati-hati di depan anak kita. Lakukanlah hal yang positif, lakukanlah hal yang baik, tahanlah emosionalnya. Kalau bisa ditahan, jangan sampai ada murid kita yang melihat atau anak kita sendiri yang melihat kita melakukan suatu emosional yang tidak baik, sehingga menyebabkan anak kita mengikuti hal yang tersebut. Selanjutnya, perkembangan emosi pada masa kanak-kanak. Perkembangan emosi pada masa kanak-kanak itu berawal dari yang pertama, rasa bangga muncul ketika anak merasakan kesenangan setelah suka melakukan perilaku tertentu. Rasa bangga seringkali diasosiasikan dengan pencapaian tujuan tertentu. Ya, dia bangga, dia berempati, bersosial, sehingga yang diempati dan yang disosialisasikan tersebut juga melakukan feedback balik dan akhirnya dia merasakan bahagia. Mereka merasakan bisa menggunakan rasa empatinya untuk menolong kesulitan temannya, murid yang lainnya, kawannya, atau bahkan orang lain di luar sana, sehingga orang lain itu melihat suatu kesenangan, sehingga si murid tersebut yang tadinya melakukan suatu hal itu tidak mengerti, akhirnya menjadi suatu kesenangan, menjadi suatu yang menarik, sehingga dia ingin terus melakukan hal yang baik. Dan yang selanjutnya adalah rasa malu muncul ketika anak menganggap bahwa dirinya tidak mampu memenuhi standar atau target tertentu. Ya. Dan yang terakhir adalah rasa bersalah biasanya muncul ketika anak menilai perilakunya sebagai sebuah kegagalan. Kadang anak ada ketika gagal atau melakukan ulangan matematika nilainya, dia yakin adalah dari sekian soal dia mendapatkan 100. Ternyata pas dinilai sama gurunya salah semua. Dari situ akan meluapkan rasa kegagalannya. Nah, kita sebagai pendidik kita arahkan, kita kasih motivasi agar yang tadinya dia emosionalnya tinggi untuk menutupi dirinya untuk bisa lebih maju lagi, akhirnya dia keluar, ya, dia bisa melakukan hal aktivitas seperti itu dan bisa mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Selanjutnya, perihal kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi membantu seseorang untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain, mengatasi sebuah situasi, serta mengembangkan pola pikir yang jernih. Dan sangat penting bagi setiap orang tua untuk dapat memahami bagaimana cara mengembangkan kecerdasan emosional buah hatinya sedini mungkin sebagai bentuk dukungan untuk proses tumbuh kembang. Ini yang tadi saya sudah sampaikan. Lakukanlah hal positif di depan buah hati Anda. Lakukan positif di depan buah hati anak, ya. Buah hati itu anak kita. Ya, jangan sampai kita melakukan emosi di depan anak-anak kita, atau mungkin anak kita melakukan suatu kesalahan, kita pun jangan emosi. Tahan emosinya, arahkan yang baik, ajarkan yang baik, perlahan, sabar, tunjukkan ini loh nak yang baik seperti ini. Kamu tidak boleh melakukan emosi terhadap teman kamu seperti ini karena ini tidak baik. Kita arahkan sedini mungkin. Agar apa? Agar anak-anak kita ketika nanti sudah meranjak dewasa, ya, sampai menjadi orang tua, dia selalu melakukan kegiatan yang lebih baik dan positif dan tidak merugikan orang lain. Selanjutnya, perihal kecerdasan emosi menurut mindset Student Health Service Department of Health Hong Kong berikut adalah cara-cara yang dapat dilakukan orang tua untuk membantu mengembangkan kecerdasan emosional anak. Nah, ini kita praktekkan di rumah, ya. Yang pertama, bantu anak untuk mengenali perasaannya sendiri. Ya. Dia mengalami perasaan setiap harinya. Dia bermain oleh teman-temannya di pengajian, di sekolah, atau di lingkungan rumah. Dia memiliki perasaan. Pasti dia suka cerita, "Ma, teman aku si ini anaknya baik loh, aku tadi diajak main seperti ini." Nah, itu teruslah dekati anak kita sampai dia mengungkapkan perasaannya sendiri di kesehariannya. Yang kedua, berikan anak kesempatan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Misalkan dia tidak dapat mampu menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh bapak atau ibu guru, biarkan dikerjakan dulu sendiri.
Ya, sambil kita kasih motivasi pelan-pelan, nah kerjakan dahulu. Nanti kalau tidak bisa baru nanti bapak ajarkan atau ibu ajarkan sampai dia bisa mengatasi masalahnya itu sendiri. Peka terhadap perasaan anak. Ketika anak sedang murung, kita sebagai orang tua atau pendidik kita harus peka. Kenapa nak? Apakah kamu sakit? Ataukah ada hal yang membuat kamu tidak nyaman sehingga kamu murung dan lain-lain? Itu kita harus pelajari dan kita harus tanyakan kepada anak kita agar anak kita tuh mampu mengungkapkan, mampu terbuka terhadap kita sebagai orang tua. Dan selanjutnya, menghabiskan lebih banyak waktu bersama anak. Dan yang terakhir adalah beritahu anak mengenai perasaan orang tua. Selanjutnya, perihal kecerdasan emosi, kecerdasan anak sebenarnya sangat beragam. Ada yang namanya IQ, Intelligent Question, dan ada juga namanya EQ, Emotional Question, kemampuan untuk mengenali, mengendalikan, dan menata perasaan sendiri dan perasaan orang lain secara mendalam sehingga kehadirannya menyenangkan dan didambakan oleh orang lain. Kecerdasan ini mampu memberi rasa empati, cinta, motivasi, dan kemampuan untuk menanggapi kesedihan atau kegembiraan secara tepat. Dan yang terakhir adalah SQ, Spiritual Question. Next. Kesimpulannya adalah, emosi merupakan reaksi psikologis yang nampak dari reaksi fisik seperti detak jantung lebih cepat, muka merah atau pucat, otot menegang, dan sebagainya. Tingkah laku emosi, misalnya riang atau bahagia, marah, takut, sedih, dan sebagainya. Jadi, emosi adalah setiap kegiatan atau perlakuan pikiran-pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Dan yang terakhir adalah, di atas kesimpulan pasti ada saran. Saran untuk mengembangkan emosi peserta didik yang pertama adalah adanya model dari orang tua dan guru serta orang dewasa lainnya dalam melahirkan emosi-emosi yang positif. Dan yang kedua, mempelajari secara mendalam kondisi-kondisi yang cenderung menyebabkan emosi yang negatif yang muncul dan menghadiri kondisi-kondisi tersebut. Membantu mengatasi berbagai masalah pribadinya dengan mendorong membicarakan masalah pribadi tersebut kepada orang-orang yang dipercayainya. Dan yang terakhir, menciptakan berbagai kesempatan yang memungkinkan berprestasi dan mendapatkan harga diri. Next. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Berikut adalah hasil dari presentasi yang telah saya sampaikan. Mungkin masih banyak kesalahan dan masih banyak kekurangan karena saya pribadi pun masih dalam tahap pembelajaran. Semoga bisa bermanfaat, dan jika ada salah mohon dimaafkan. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.